Saya Hendrik Hutagalung saat ini menjabat sebagai Ketua PLT Konsolidasi di DPP KSBSI. Hari ini saya diberikan tugas ini oleh DPP untuk memberikan materi leadership training course dengan judul konsolidasi, perkuat jaringan dan rekrutmen anggota. Teman-teman sekalian, pengorganisasian ada beberapa macam. Salah satunya ada pengorganisasian yang tantangan dan kesempatan besar melalui serikat sehingga menjadikan organisasi itu kuat. Kegiatan dalam pengorganisasian meliputi dua bagian. Yang pertama, merekrut para buruh dan pekerja di tempat kerja yang telah menjadi anggota tetapi belum aktif. Ini yang sering kita lakukan melalui teman, sahabat, ataupun rekan-rekan dalam rangka merekrut dan menyampaikan bagaimana organisasi ataupun menjadi anggota organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Inilah yang kita lakukan di tempat kerja. Yang kedua, merekrut para pekerja yang belum terorganisir, yang artinya belum ada sama sekali organisasi di tingkat perusahaan itu, sehingga kita masuk ke sana untuk melakukan pendekatan dan melakukan investigasi supaya bisa ada jalan masuk untuk merekrut bagi anggota yang belum berserikat itu. Di sisi lain, teman-teman sekalian, secara umum pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, internal dan eksternal. Pengorganisasian internal yaitu organisasi yang sudah ada di dalam tingkat perusahaan itu, seperti kita namanya PK ataupun organisasi yang lainnya PUK atau yang lainnya BASIS. Itulah yang dilakukan dalam pengorganisasian internal itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana berkampanye untuk menarik simpati teman-teman buruh secara khususnya dan menyampaikan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh internal kita, sehingga massa yang ada di sana bisa tertarik dan ikut menjadi bagian dari kita. Yang kedua, pengorganisasian eksternal itu sama halnya bisa dilakukan di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan, yang artinya kita bisa mempelajari keadaan sekitar atau mengidentifikasi pemimpin pekerja yang mau menerima atau tidak menerima kehadiran serikat. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengorganisir atau pengorganisasi calon anggota yang mau ikut bergabung di serikat buruh atau serikat pekerja. Hal ini sering kita lakukan pengurus DPC maupun pengurus Korwil, bahkan pengurus DPP yang banyak melakukan pengorganisasian di tingkat eksternal. Karena di tingkat eksternal ini juga kita harus memberikan sifat dan visi, bahkan misi kita, bagaimana kita menarik simpatik mereka juga. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pengorganisasian menjadi penting bagi serikat buruh serikat pekerja? Karena di dalam pengorganisasian, bagaimana kita mencari posisi tawar atau bargaining dengan pihak manajemen perusahaan, yang intinya adalah kekuatan kita adalah di massa, di anggota kita. Ketika massa kita atau anggota kita banyak, maka ini menjadi tawar atau bargaining position antara pengurus serikat dengan pihak manajemen. Apalagi dalam hal
permasalahan-permasalahan hak-hak normatif yang sering terjadi dan sering diabaikan oleh pihak perusahaan, sehingga ketika ini kita sampaikan lewat jalur bipartit menjadi posisi tawar bargaining atau bargaining kita kepada pihak manajemen. Kemudian serikat buruh serikat pekerja juga memiliki pengaruh yang luas di tempat kerja kita. Kita bisa membuat pengaruh terhadap pemerintah, seperti contoh ketika kita atau perusahaan kita mengalami hal-hal yang tidak baik atau tekanan dari pihak perusahaan, kita bisa melakukan dengan pressure massa atau menekan perusahaan atau menekan pemerintah untuk bisa mendapatkan kebebasan di perusahaan itu apabila perusahaan mengalami tekanan-tekanan dari pihak pemerintah. Seperti contoh yang pernah sudah kita lakukan, itu ada tempo hari di Bengkulu beberapa tahun yang lalu, di mana salah satu tambang biji besi sempat ditutup oleh gubernur ketika itu, dan kita melalui buruh, melalui teman-teman pekerja berkumpul bersama mempresur buruh, mempresur pemerintah melalui buruh, sehingga hal itu bisa dibatalkan oleh pihak pemerintah karena melihat keadaan buruh yang butuh kehidupan, yang butuh mata pencarian, dan mereka mengais rezeki di perusahaan itu. Itu yang dilakukan oleh serikat yang bisa ada pengaruh terhadap tempat kerja, baik secara nasional maupun juga memperjuangkan isu-isu kepentingan buruh seperti peningkatan taraf kehidupan, syarat-syarat kerja, berkampanye melalui pelayanan umum, kampanye anti privatisasi, perbaikan, peningkatan, bahkan perlindungan dan perubahan serta hak-hak normatif. Ini yang sering bahkan kita lakukan dengan kekuatan atau pressure massa tersebut. Di sisi lain, kawan-kawan, serikat buruh, serikat pekerja memiliki sejarah yang sangat panjang. Serikat buruh, serikat pekerja mewakili kepentingan buruh ataupun pekerja melalui tindakan-tindakan bersama terarah demi pencapaian maksud dan tujuan perlindungan terhadap anggotanya. Maka secara manajemen, serikat buruh, serikat pekerja dapat diberikan kesempatan oleh pihak perusahaan untuk memperbaiki dan berpartisipasi di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Serikat buruh, serikat pekerja juga menciptakan dan berpengalaman dalam solidaritas. Sering kita dengungkan dan sering kita sampaikan kepada teman-teman anggota secara khususnya, ketika kita berserikat, yang pertama adalah solidaritas kita terhadap teman-teman yang lain. Karena kenapa kita sampaikan ini? Bersolidaritas ini hari ini terjadi kepada teman kita si A, hari besok terjadi kepada teman kita si B. Sehingga ketika teman kita yang A ini tadi mengalami kendala, kita harus bersolidaritas membantunya. Tidak tertutup kemungkinan itu terjadi ke kita. Kita berempati, memberikan rasa solidaritas kita terhadap teman-teman kita, sehingga kita senasib dan seperjuangan dalam memperjuangkan teman-teman kita maupun hak-haknya di dalam serikat buruh, serikat pekerja itu. Inilah yang terjadi, penciptaan seperti inilah yang sering dilakukan oleh teman-teman pengurus, baik di tingkat Korwil maupun di tingkat DPC, bahkan di tingkat PK. Selanjutnya kawan-kawan, kekuatan seperti yang saya sampaikan tadi, kekuatan serikat buruh, serikat pekerja ditentukan oleh anggota. Bohong katanya kalau serikat buruh atau serikat pekerja itu kuat oleh pengurusnya. Tidak.
Justru kekuatan itu ada di tangan anggota. Kekuatan itu adalah anggota. Bagaimana kita memperjuangkan hak-hak mereka sementara mereka tidak mau menjadi anggota serikat? Itu bohong. Gak ada ceritanya itu. Maka dari itu, kekuatan anggota justru menguatkan organisasi serikat buruh, serikat pekerja itu. Dan kita juga bisa bergabung melalui serikat buruh internasional, nasional ataupun internasional, dengan cara lain atau berafiliasi dan mendapatkan program-program yang lain yang tidak terdapat di serikat kita, mungkin dapat di serikat lain. Ketika kita berafiliasi, kita akan mungkin mendapat pendidikan-pendidikan dari afiliasi itu atau dukungan terhadap serikat yang kita jadikan basis kita. Dukungan itu banyak halnya, seperti dahulu ketika SBSI ini masih jaya, kita selalu mendapat dukungan dari panding-panding kita. Dan saya masih ingat ketika itu kita melakukan pendidikan mulai dari Batra, kemudian Bargaining Training Course, Leadership Training Course, TFO, bahkan TUT. Itu yang terjadi dan sering dibantu oleh organisasi-organisasi internasional yang kita berafiliasi ke sana. Hari ini kawan-kawan, melalui SBC kita, ketua umum kita menginginkan bagaimana serikat ini bisa bertumbuh kembang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, yaitu memperkuat iuran kita untuk bisa membesarkan SBC ini. Bagaimana serikat ini berjuang dengan iuran yang ada, makanya diharapkan kepada kita semua, secara khusus Korwil yang hari ini ikut pendidikan leadership training course ini, bisa menyampaikan ke bawah bahwa iuran adalah penguat kita untuk kita berjuang di dalam serikat pekerja, serikat buruh, secara khusus SBSI. Itu yang kita lakukan saat ini, kawan-kawan. Kemudian kebebasan berserikat mungkin sudah sama-sama kita ketahui sebagai ajang untuk kita memberikan atau menyampaikan hukum ataupun undang-undang yang melindungi setiap orang untuk berorganisasi, yaitu sudah kita ketahui sama-sama, salah satunya di Undang-Undang 21 tahun 2000, kemudian ada di Deklarasi Hak Asasi Manusia, Deklarasi HAM, itu tertera sangat jelas. Ada beberapa ayat di Deklarasi HAM itu, pasal 23-nya ada 4 ayat. Kemudian kebebasan berserikat juga dan perlindungan hak berorganisasi juga dituangkan dalam Konvensi ILO nomor 87 tahun 1956, di mana pemerintah telah meratifikasinya melalui Kepres nomor 83 tahun 1998. Dalam perlindungan organisasi juga tertera di pasal 28 Undang-Undang 21 junto pasal 43 Undang-Undang 21 tahun 2000. Bahkan ada satu lagi di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadi, kenapa kita sertakan undang-undang ini? Terkadang teman-teman masih ragu, buruh itu masih ragu dan takut berserikat. Sementara negara ini sudah menjamin kebebasan berserikat itu. Tetapi dalam implementasinya, dalam perlakuannya di lapangan, ini belum sepenuhnya menjadi kemerdekaan kita untuk bebas berserikat itu. Secara khusus kita sudah beberapa daerah
melakukan ini dan mencoba ini, bahkan masih ada yang belum bebas mereka berserikat itu. Karena kenapa kita katakan demikian? Dari beberapa yang ada, pemerintah secara khusus untuk eksebisi masih belum bisa memberikan pencatatan serikat kita. Ini sudah kita upayakan dan kita lakukan seperti di Kaltara, di mana ketua umum kita sudah melayangkan beberapa kali laporan polisi oleh karena kebebasan berserikat ini sering terjadi. Di Kaltara dari 27 PK itu hanya 8 yang terrealisasi untuk pencatatan. Begitu juga di tempat-tempat lain, kabupaten lain yang sudah kita jalani. Bahkan yang terakhir kemarin di Pasaman, kita sampai berdebat dengan Disnaker dan berkoordinasi dengan Kemenaker mengenai pencatatan ini. Inilah yang sering terjadi, pencatatan itu tidak diterbitkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Bahkan saya pernah mengatakan ke Dinas Tenaga Kerja, kalau memang ini tidak diterbitkan, tolong dibuatkan surat penolakan. Hal itu juga tidak berani mereka sampaikan ke kita karena kami tidak tahu apa yang menjadi kendala bagi Disnaker. Kalau kita cermati di pasal 11 Undang-Undang 21 itu jelas, dan Kepmen 16 2001 itu jelas bahwa pencatatan diberikan dan diserahkan kepada dinas instansi terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Namun Dinas Tenaga Kerja selalu mengatakan bahwa harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga secara khususnya untuk PK itu tersebut. Nah, sementara di pasal 11 itu sudah jelas konfederasi bisa federasi bisa memakai anggaran dasar konfederasi, dan kita secara khusus di SBSI hanya satu anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan itu berlaku untuk keseluruhan. Nah, ini juga teman-teman, dengan ini kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ingin berserikat dan bergabung dengan serikat supaya mereka tidak takut. Karena sering terjadi intimidasi. Intimidasi bukan dari internal saja, bahkan eksternal perusahaan juga sering melakukan intimidasi terhadap pekerja-pekerja yang ingin berserikat ataupun bergabung dengan serikat. Tidak menutup kemungkinan sering juga pihak-pihak aparat juga dalam tanda kutip ikut mengintimidasi teman-teman yang ingin ikut berserikat itu. Ini bagian daripada pengorganisasian, dan lanjutnya kita masuk ke konsolidasinya. Dalam hal konsolidasi, kawan-kawan, tetap kita mengacu kepada kepentingan buruh secara khususnya, dan anggota menjadi kunci dari seluruh serikat pekerja, serikat buruh. Kalau tidak ada anggota, seperti saya katakan tadi, adalah omong kosong, atau disebut dengan Yellow Union, yang sering disampaikan oleh ketua umum kita, yaitu serikat pekerja yang dibentuk untuk kepentingan seseorang ataupun sekelompok tertentu, dan menjadikan organisasi tersebut sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai kepentingannya atau kelompok tersebut. Inilah yang sering terjadi, sehingga bentuknya bisa jadi abu-abu, nggak jelas. Dia ada nama, ada label, ada pencatatan, tetapi anggotanya tidak ada. Maka dari itu, kalau kita mengatakan, ya itulah serikat yang abal-abal. Jadi kita bersyukur SBSI ini dengan ketua umumnya Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan SMA ini masih berjalan di koridornya, dan
pengurus-pengurusnya juga masih terus memperjuangkan bagaimana hak-hak buruh walaupun godaan dan tantangan yang begitu banyak terjadi di lapangan. Tantangan itu berbagai ataupun godaan itu berupa material maupun juga immaterial yang disampaikan kepada teman-teman pengurus, atau janji-janji yang sifatnya menindakbobokkan pengurus-pengurus di tingkat Korwil, DPP maupun juga DPC. Maka dari itu harapan kita ke depan, serikat buruh ini dapat memberikan kepentingan atau mewakili kepentingan anggotanya di tingkat LKS bipartit, di tingkat tripartit, hingga sehingga sampai di Dewan Pengupahan. Ini yang harus ada keterwakilan kita, sehingga kita punya posisi tawar ataupun bergaining dengan Apindo ataupun serikat-serikat yang lainnya dan pemerintah. Kawan-kawan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan serikat ini sebagai jalan hidup kita? Jangan ini yang menjadi jalan hidup kita, masih ada yang lain. Kita sering disampaikan oleh Ketua Umum, upah kita besar di sorga, bekerjalah sesuai dengan nawitu kita. Itulah yang sering disampaikan. Kalau di serikat ini kita mencari kehidupan, tentu tidak mungkin kita cari, tetapi kita memberi kontribusi dan penguatan sehingga serikat buruh ini menjadi serikat buruh yang kuat, mandiri, bebas, dan mewakili kepentingan serta hak-hak buruh secara khususnya di lapangan. Selanjutnya, kita harus mempunyai prinsip bagaimana mengembangkan dan membantu serikat buruh, serikat pekerja itu, bahkan membangun yang lebih kokoh di tingkat perusahaan maupun di tingkat basis kita. Teman-teman sekalian, dalam hal konsolidasi, kita ada standar yang harus kita jalani. Standar itu tentu menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini dan dimiliki oleh organisasi. Apa yang dimiliki oleh organisasi? Yaitu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi yang diputuskan bersama oleh serikat buruh, serikat pekerja dalam kongres. Seperti halnya kongres kita yang dilakukan 4 tahun sekali dalam 4 tahun, sehingga menghasilkan pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang menjadi dasar kita di dalam berorganisasi. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan diri menjadi anggota serikat buruh, serikat pekerja yang berkualitas. Inilah yang akan kita lakukan ke depannya nanti, bagaimana program pendidikan mulai dari Batra, BTC, LTC, TFO dan TOT itu berjalan dengan baik, sehingga teman-teman pengurus ataupun anggota SBSI menjadi berkualitas dan menjadi yang terbaik. Saat ini aja kami sudah melakukan investigasi di bawah, bahwa ketika teman-teman sudah bergabung dan menjadi anggota serikat SBSI secara khususnya, mereka menjadi pintar. Kenapa kita katakan pintar? Mereka selalu membaca, dan membaca yang paling utama adalah Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang 24 tentang BPJS. Inilah yang diperdalam teman-teman, sehingga kami pun juga merasa bangga ketika kita di daerah ataupun kita di bawah, bahkan di basis kita melihat teman-teman anggota secara khusus buruh yang tadinya malas membaca, akhirnya mau membaca. Karena di dalam undang-undang itulah mereka tahu tentang hak-hak mereka. Dan harapan kita, mereka tetap berkualitas dengan
membaca ataupun juga melihat, menyimak yang ada di DZ mereka masing-masing. Itu yang sering kita kampanyekan. Untuk apa kita punya DZ? Karena buruh sekarang semua sudah termasuk eksekutif. Walaupun dia buruh harian, kenapa kita katakan eksekutif? Tidak ada lagi teman-teman buruh harian itu yang tidak memiliki DZ. Semua sudah memiliki DZ. Sudah memiliki HP yang agak canggih, sehingga bisa kita lihat ataupun kita update bagaimana undang-undang terbaru tentang perburuan. Makanya sekarang buruh sudah semakin pintar, dan harapan kita juga mereka tetap menjadi pintar dan berkualitas. Selanjutnya teman-teman, membangun dan mengembangkan strategi perundingan kerjasama yang sukses dan berkelanjutan guna mempertinggi standar dan kualitas kehidupan para anggota. Hal ini perlu kita rundingkan kepada pihak manajemen, kawan-kawan. Kenapa kita lakukan ini? Sering terjadi buruh-buruh secara khusus di perkebunan tidak pernah melakukan perundingan di tataran manajemen. Mereka selalu ingin instan. Mereka selalu ingin mendapatkan cepat, sehingga tidak melakukan ataupun merundingkan ini kepada pihak manajemen perusahaan itu. Kenapa kita katakan demikian? Ketika terjadi hak mereka terabaikan, mereka langsung berteriak dan menyampaikan itu dengan tidak komunikatif. Kenapa kita katakan tidak komunikatif? Karena mereka tidak punya pendidikan. Secara khusus buruh perkebunan, mereka tidak punya pendidikan. Mungkin tingkat pendidikan mereka tertinggi mungkin hanya SMP. Kalaupun yang SMA bisa kita hitung dengan jari, atau apalagi dengan yang sarjana. Maka dari itu, untuk mempertinggi standar dan kualitas kehidupan para anggota kita secara khususnya di tingkat perkebunan itu, kita selalu mengupayakan dan mengedukasi mereka untuk bisa lebih pintar dan paham tentang teknik berunding. Ini yang sering kita berikan kepada teman-teman di tingkat perkebunan ataupun di tingkat pekerjaan yang sifatnya logging atau kayu. Itu sering kita berikan edukasi kepada mereka, maupun juga pekerja-pekerja yang di tingkat konstruksi selalu diabaikan oleh pihak manajemen. Kalau di tingkat perusahaan-perusahaan yang lain mungkin seperti karyawan ataupun juga perusahaan-perusahaan di tingkat perkotaan, ya mungkin mereka sudah mengalami dan tahu bagaimana berunding terhadap pimpinan mereka. Keempat, mendorong anggota untuk terlibat secara penuh dalam peningkatan produktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa para pekerja mendapatkan hak atas imbalan produktivitas yang telah dilakukan. Kawan-kawan sekalian, karena saya salah satu sekretaris di Federasi Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi, dan sering turun ke bawah mengedukasi dan mengadvokasi teman-teman perkebunan, maka saya contohkan ini terhadap teman-teman pekerja buruh harian yang ada di perkebunan. Mereka sering tidak mendapatkan hak-hak mereka, apalagi untuk kehidupan yang layak itu sangat sulit mereka dapatkan, karena mereka selalu diajar untuk tidak mengerti atau diberi pemahaman supaya mereka tidak mengerti aturan dan peraturan. Maka kami selalu mengatakan bahwa pembodohan terhadap teman-teman di tingkat perkebunan itu selalu dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, supaya mereka tidak paham dan tidak mau menuntut hak-hak mereka. Apapun yang diberikan perusahaan, apapun yang diberikan imbalan kepada dari perusahaan kepada anggota pekerja itu, BHL itu, ya itulah yang mereka terima. Sementara di belakang itu masih banyak hak-hak mereka yang tidak mereka dapatkan. Bahkan hak-hak normatif pun juga jarang mereka dapatkan dengan
selayaknya. Kami sudah melakukan jauh meninjau teman-teman buruh harian ini, bahkan kehidupan perumahan mereka juga sangat mengerikan, tidak layak sebagai hunian atau tempat kehidupan seorang manusia. Dan kami selalu menyatakan bahwa ini sudah di luar kemanusiaan lah kami katakan, karena sanitasi maupun juga perumahan yang ada tidaklah layak dihuni oleh pekerja itu. Maka dari itu, bagaimana kita mendorong dan mengedukasi teman-teman ini supaya mengerti dan paham, inilah tugas kita pengurus Korwil, pengurus DPC maupun juga pengurus PK. Ini yang harus kita berikan pemahaman terlebih dahulu sebelum kepada anggota kita, karena mereka akan meneruskan nanti ke bawah dan memberikan pemahaman kepada anggota kita agar mereka paham dan tahu tentang hak-hak mereka. Yang kelima, kawan-kawan, menguatkan budaya organisasi melalui pengorganisasian dan menjadi anggotanya terlibat secara aktif dalam setiap program dan kegiatan yang diadakan serikat buruh, serikat pekerja. Kenapa kita lakukan ini? Menguatkan supaya mereka tetap ingat dan tahu akan hak-hak mereka. Di dalam setiap kunjungan ataupun setiap perjalanan organisasi, kita sering membuat kegiatan-kegiatan minimal batra atau basic training. Basic training yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang berorganisasi. Budaya berorganisasi ada di dalam batra itu. Minimal mereka mengetahui anggaran dasar, mereka mengetahui kepengurusan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah mereka tahu. Dan kita berikan pemahaman supaya mereka paham dan mereka tahu tentang manfaat berserikat itu. Yang keenam, partisipasi yang luas terhadap anggota. Ini juga sering kita sampaikan kepada teman-teman, partisipasi dalam hal mengikuti kegiatan-kegiatan di luar serikat buruh atau serikat pekerja, atau yang sering dilakukan oleh pemerintah untuk menambah income teman-teman kita, menambah wawasan teman-teman kita, secara khusus anggota di dalam serikat pekerja, serikat buruh tersebut. Yang ketujuh, kepemimpinan kuat, efektif dan benar-benar dipilih mewakili kepentingan anggota dan serikat buruh, serikat pekerja. Ini kepemimpinan mengenai kepemimpinan di dalam struktur. Sering teman-teman anggota melihat bagaimana perjuangan ataupun kepemimpinan ataupun gaya kepemimpinan pemimpinnya. Kalau dia pro terhadap perusahaan, tentu teman-teman di tingkat anggota kecewa terhadap kepemimpinan itu. Tetapi ketika gaya kepemimpinan seseorang itu memperhatikan kesejahteraan buruh, inilah yang sangat disenangi oleh buruh. Terkadang kita menjadi ikut atau mengikuti gaya pekerja atau gaya anggota kita, sehingga kita terkontaminasi akan pemikiran buruh itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita tidak mengikuti mereka, seolah-olah kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita mengikuti apa yang mereka inginkan, kita sudah salah. Seperti contoh, kemarin kami melakukan aksi demo di Padang. Teman-teman anggota meminta hari ini
jam ini, waktu ini kita harus berangkat ke kantor gubernur. Kita akan menginap di sana. Kalau kita ikuti kemauan buruh itu, tentu kita salah. Kenapa kita katakan salah? Jarak tempuh antara Pasaman dan Padang itu jarak tempuhnya 5 jam. Dengan amunisi, dengan kekuatan yang tidak ada, tentu ini menjadi strategi yang konyol. Makanya ketika teman-teman menyampaikan itu kepada kita, kita menolak dengan tegas sebelum kita rapatkan lebih matang. Sehingga ini terjadi dan mereka selalu kecewa kalau kita tidak mengikuti itu. Nah, maka dari itu gaya kepemimpinan di dalam serikat buruh serikat pekerja harus bisa melihat situasi. Kalau situasi tidak memungkinkan, kenapa harus kita ikutin? Kenapa kita harus berjalan di luar koridor? Karena kita secara khusus SBSI ini membawa kita atau membawa anggota kita untuk di jalan yang benar. Kedelapan, kesetaraan kesempatan bagi semua anggota dan membiarkan anggota muda untuk tumbuh dan berkembang, memperkuat organisasi ini. Hari ini slogan milenial itu sungguh kuat di tingkat bawah dan selalu disampaikan kepada kita, kalaupun bisa pemimpin itu yang muda lah, ataupun pengurus itu yang muda, sehingga mereka juga bisa kesana kemari atau mobilitasnya tinggi. Inilah yang diinginkan di era milenial ini. Kita juga paham dan kita sadar, teman-teman, kalau sudah menginjak umur 50 ataupun di usia 50 atau 40 ke atas, mungkin tingkat kepengurusan itu sudah mulai capek dan jenuh. Maka dari itu kita selalu mendorong juga teman-teman muda ataupun pemimpin-pemimpin muda untuk bisa ikut di dalam kepengurusan, sehingga mereka nantinya menjadi pengganti kita dan kita akan mengkader mereka, bahkan mengkader mereka menjadi kaderisasi atau kader kita ke depan, dan ini menjadi pemimpin masa depan. Yang kesembilan, terus menerus melakukan peninjauan kinerja organisasi, visi, misi, kebijakan, struktur, manajemen, strategi demi memenuhi harapan pelayanan dan layak dan memadai bagi anggota serta menghadapi tekanan dan tantangan organisasi. Ini juga terus kita lakukan, teman-teman sekalian, di tingkat kita di BP. Selalu kita upayakan untuk rapat internal, bagaimana kita melakukan strategi dan manajemen ke depan untuk memenuhi harapan dan pelayanan kita sebagai pengurus. Terkadang dengan kita memberikan pelayanan terhadap buruh atau anggota kita, itu juga selalu dinilai mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Apalagi banyak anggota ini selalu menginginkan hal-hal yang terkadang tidak memungkinkan bagi pengurus itu sendiri. Secara khususnya ketika mereka menuntut sesuatu hal, hari itu harus terjadi, dan itu sangat tidak memungkinkan bagi kita. Ini yang terus-menerus dilakukan peninjauan atau ditinjau di tingkat organisasi kita secara khususnya DPP. Selanjutnya program pendidikan. Ini tadi yang sudah kita sampaikan di atas. Program pendidikan ini sudah diupayakan oleh ketua program kita untuk membuat
pendidikan di Serikat Buruh, secara khususnya SBSI, yang terprogram. Pendidikan itu tidak terlepas dari basic hingga ke jenjang yang tertinggi. Itu yang sering dilakukan oleh teman-teman di SBSI. 11. Membangun kemandirian yang utuh, administrasi dan keuangan organisasi. Ini juga masuk daripada masuk dari bagian pendidikan kita. Nanti bagaimana hubungan dan keuangan organisasi menjadi mandiri dan aktif, itu nanti akan dijabarkan oleh Bang Andi nanti selanjutnya ini. Yang ke-12, secara aktif terlibat baik secara internal ataupun eksternal. Teman-teman, kita dituntut untuk terlibat di internal maupun eksternal. Internal mungkin di tingkat Korwil bisa terlibat di kepemerintahan, atau yang sering dilibatkan di Dewan Pengupahan maupun di Dewan Tripartit. Kemudian di tingkat eksternal juga di luar organisasi mungkin mengikuti pendidikan yang lain untuk memperkuat organisasi itu secara mendalam. Selanjutnya kawan-kawan, kita masuk ke rekrutmen. Dalam melakukan pengorganisasian dan rekrutmen, kita harus mengetahui di mana anggota dan calon anggota itu kita berada. Siapa yang akan terlibat dalam kegiatan ini, dokumen-dokumen dan sumber daya apa yang akan kita butuhkan, dan sebagainya. Ini yang akan kita bawa dalam hal pengorganisasian dan rekrutmen anggota. Mungkin kita telah memiliki sistem yang baik dalam pengorganisasian dan rekrutmen melalui sistem delegasi yang kuat di tempat kerja, di mana menempatkan kegiatan ini sebagai prioritas kegiatan setiap buruh ataupun setiap pekerja. Atau mungkin akan menemui hambatan, bagaimana kita ditentang dan bahkan diusir oleh pihak manajemen perusahaan karena mereka anti serikat. Ini sering terjadi kawan-kawan semua. Dan itu juga kita lakukan identifikasi terhadap perusahaan dengan cara satu, merencanakan dan menyiapkan program kunjungan. Program ini sering juga dilakukan oleh teman-teman pengurus, bagaimana melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan atau melakukan kunjungan ke teman-teman kita yang bekerja di perusahaan itu. Dengan kunjungan ini mungkin kita bisa memberikan penyampaian-penyampaian yang positif terhadap pekerja itu, sehingga mereka tertarik untuk ikut dan menjadi anggota. Yang kedua, mengorganisir kunjungan dengan sistem terjadwal, terencana, memiliki komitmen kuat atas pelaksanaan sistem tersebut. Jangan terlambat atau ingkar janji. Seperti contoh, ini pernah terjadi di tingkat DPC kita. Dia sudah membuat janji ingin bertemu dan memberikan wejangan terhadap anggota. Namun oleh karena sesuatu hal beliau batalkan ini tiba-tiba. Inilah yang membuat kekecewaan terhadap teman-teman anggota ataupun yang mau menjadi anggota, bahkan tidak menjadi ikut dalam serikat itu. Hal inilah yang selalu kita tegaskan
kepada diri kita sendiri ataupun kita berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk tidak terlambat ataupun ingkar janji yang telah kita sepakati dalam pertemuan itu. Kalau ini sudah terjadi, calon anggota bahkan anggota kita yang sudah terdaftar pun juga menjadi kecewa oleh karena kita tidak menyepakati ataupun tidak berkomitmen, bahkan ingkar janji dalam pertemuan itu. Yang ketiga, yang keempat, setiap pertemuan yang dilakukan lanjutan dengan pertemuan serikat buruh, serikat pekerja untuk membahas tindak lanjutnya. Ketika kita melakukan kunjungan pertama, kedua, ketiga, kita menjadwalkan kunjungan berikutnya untuk lebih menekankan bagaimana mereka bisa tertarik dan ikut dalam organisasi kita. Tentu yang paling utama adalah menyampaikan keberhasilan perjuangan kita secara khususnya kepada calon anggota maupun pekerja yang ada di sekitar itu. Kemudian bagaimana menyampaikan hak-hak normatif yang terabaikan oleh perusahaan sementara itu dibutuhkan oleh mereka. Maka dari itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya itu sudah memasuki teknis dan mendalami tentang keorganisasian dan rekrutmen. Yang kelima, melakukan komunikasi dengan buruh dan pekerja sehingga perkembangan yang dicapai bisa melalui telepon, WhatsApp, Facebook, faksimil, email dan sebagainya. Nah, ketika ini terjadi atau sudah kesekian kali kunjungan kita ke teman-teman buruh atau pekerja, kita bisa melakukan komunikasi langsung by email, mungkin by WhatsApp ataupun by phone kepada teman-teman buruh yang sudah kita kunjungi untuk memastikan bahwa mereka ingin bergabung dan bergabung di serikat buruh atau serikat pekerja. Keenam, setelah terbangun dan terbentuk komunikasi timbal balik yang seimbang di tempat kerja, segera lakukan pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh bagi buruh yang belum memiliki serikat pekerja, atau kembangkan mereka menjadi serikat buruh serikat pekerja yang kuat melalui pengorganisasian yang berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan anggota dan sebagainya. Kawan-kawan, lanjutan dari poin 4.5 tadi, supaya ini ada hasilnya, ketika 10 atau 15 orang yang sudah kita ajak berkomunikasi atau kita kunjungin, maka kita usulkan ini dibentuk kepengurusan. Kalau dia di tingkat perusahaan, yaitu tadi, berarti di tingkat PK lah namanya. Dan inilah yang harus kita buat, mereka menjadi pengurus dan menjadi anggota di tingkat PK itu. Dan selanjutnya kita berikan pendidikan dan pelatihan bagi mereka agar mereka lebih paham dan tahu tentang serikat buruh, serikat pekerja. Kawan-kawan sekalian, mungkin kita akan menemui secara langsung sikap anti serikat buruh, serikat pekerja ketika melakukan pengorganisasian dan perekrutan, baik dari pengusaha manajemen ataupun dari para buruh pekerja itu sendiri. Ini sering terjadi, kawan-kawan. Kami yang sudah beberapa kali ke daerah, ini juga kita alami penolakan, bahkan pengusiran yang terjadi dengan kita. Bahkan buruh itu sendiri menolak untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Kenapa mereka menolak begitu? Kalau buruh atau pekerja, mereka menolak oleh karena trauma akan kehadiran serikat-serikat pekerja yang sebelumnya. Ini yang sering terjadi dan sering mereka katakan ke kita bahwa sebelum ada serikat ini,
kami sudah sering dibohongin, kami sudah sering ditipu, sehingga kami merasa trauma, dan inilah yang menjadi penolakan bagi kita yang hadir ataupun konsolidasi ataupun merekrut di daerah atau secara khususnya di tingkat perusahaan. Bahkan manajemen juga secara khusus banyak manajemen perusahaan maupun kecil besar menolak kehadiran serikat buruh secara khusus SBSI. Kenapa saya katakan demikian? Kembali di Pasaman, karena baru-baru ini kami di Pasaman, kami diusir oleh pihak manajemen karena begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam itu. Kenapa SBSI ditolak? Kenapa SPSI tidak ditolak? SBSI ditolak karena kita menentang cara-cara praktek jahat yang mereka lakukan, mulai dari manajemen hingga sampai ke mandor. Ini dilakukan oleh manajemen perusahaan itu, sehingga kehadiran kita mengurangi income mereka, pemasukan mereka, karena kita berdasarkan undang-undang dan aturan masuk ke sana dan akan menerapkan undang-undang itu supaya bagaimana buruh itu sejahtera dan lebih baik. Itulah yang terjadi penolakan-penolakan itu. Kami menemukan di salah satu perusahaan bahwa upah mereka dipotong, tunjangan hari raya mereka dipotong. Dan ini adalah permainan mandor, asisten, hingga manajer. Nah, ketika kita hadir dan kita menyampaikan tidak ada potongan itu, maka kagetlah ini pihak manajemen. Nah, berdasarkan itu kita ditolak dan tidak boleh hadir di perusahaan itu. Kenapa kita begitu? Ya, karena kita dituntut untuk menerapkan dan menjalankan aturan undang-undang itu sendiri, sehingga kita beracuan kepada peraturan dan undang-undang, bukan beracuan kepada manajemen itu. Nah, itulah yang terjadi. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika itu terjadi, ada upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bersiap mendengarkan dengan baik. Mungkin kita akan memiliki penjelasan yang rinci dari mereka mengapa sikap anti serikat pekerja itu. Nah, inilah yang terjadi kawan-kawan sekalian. Ini harus kita dengarkan dengan baik. Ketika mereka menolak, ketika mereka tidak menginginkan kehadiran ini, tentu kita harus mendengarkan dengan baik bagaimana mereka ataupun sikap mereka terhadap anti serikat buruh atau serikat pekerja itu. Jangan kita menjadi arogan. Kedua, jangan mencoba untuk bersikap melawan argumen mereka. Kalau kita melawan argumen itu, tentu kita tidak simpatik, ataupun mereka diacuhkan, ini akan berpindah ke serikat lain. Ini sering terjadi di tingkat buruh itu sendiri, kawan-kawan. Mereka tidak senang di sini, pindah ke serikat B. Tidak senang di serikat B, serikat C. Bahkan di serikat yang lainnya. Inilah yang sering terjadi dan menjadi pengalaman yang buruk bagi mereka. Sehingga mereka tidak berempati ataupun antipati terhadap serikat kalau serikat yang sebelum-sebelumnya tidak memperjuangkan mereka. Selalu itu disampaikan kepada kita. Nanti sama lagi seperti serikat yang lainnya, sama lagi seperti serikat yang dulu, itu saja. Tetapi kalau kita benar-benar menguasai dan memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita buruh itu, lambat laun mereka akan mengerti dan tahu serta paham kegunaan atau kepentingan mereka berserikat itu. Yang keempat, tunjukkan bahwa serikat buruh, serikat pekerja kita bagaimana mengatasi permasalahan di tempat kerja dengan baik. Inilah yang diharapkan anggota ataupun buruh secara khususnya. Kalau kita memahami tentang permasalahan mereka, ini sangat senang mereka, secara khususnya buruh itu.
Nah, ketika mereka senang, ya kita lakukanlah identifikasi permasalahan. Bagaimana masalah yang ada di dalam itu kita identifikasi untuk menjadi bahan dan dasar kita melakukan advokasi. Selanjutnya, menyelesaikan dengan penuh dedikasi dan komitmen. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita melakukan ini ataupun menyelesaikan permasalahan mereka dengan dedikasi yang tinggi dan kita berkomitmen supaya simpati mereka tetap ada ke kita. Selanjutnya, bekerja bersama anggota. Kita senantiasa melibatkan anggota kita. Kalau misalnya kita diberikan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan mereka, jangan hanya kita yang turun ataupun masuk ke manajemen perusahaan. Libatkanlah anggota kita supaya tidak ada kecurigaan antara anggota dan pengurus yang mengurus permasalahan mereka itu. Karena tanpa dilibatkan mereka, inilah juga yang sering terjadi di tingkat kepengurusan basis itu, tidak saling mempercayai. Bahkan mereka selalu menganggap bahwa ada masukan ataupun suap yang diberikan manajemen ke kita kalau tidak dilibatkan mereka. Jadi kalau setelah permasalahan ada, setelah kita identifikasi dan kita bawa untuk bipartit, tentu kita harus libatkan teman-teman kita itu, secara khususnya anggota kita. Atau sampai ke tripartit pun juga minimal kita libatkan mereka supaya mereka memahami dan mempelajari, setidaknya mereka tahu bagaimana bernegosiasi dan bagaimana berunding dengan pihak perusahaan. Selanjutnya teman-teman, jangan terlalu berharap dengan sekali bertemu kegiatan perorganisasian dan rekrutmen akan dengan sekejap mata menuai hasil dengan sukses. Ingat, kegiatan ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dan terus-menerus perlu dibangun melalui komunikasi dan kontak yang teratur dengan anggota dan calon anggota. Jadi, dalam kunjungan ataupun konsolidasi ataupun rekrutmen kita, 1, 2, 3 kali itu belum tentu menghasilkan yang terbaik. Dan kita sebagai pengurus juga tetap berupaya bagaimana kita bisa merekrut mereka dan menjadikan mereka anggota serikat kita. Inilah yang kita harapkan kepada teman-teman pengurus dan pengurus di tingkat basis. Kawan-kawan sekalian, pendekatan perorganisasian untuk merekrut anggota baru berfokus pada bekerja bersama untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, lebih daripada hanya sekedar menjual serikat buruh atau serikat pekerja yang menyediakan asuransi atau penginapan murah bagi anggotanya. Tetapi serikat buruh, serikat pekerja haruslah juga menyediakan manfaat dan pelayanan bagi anggotanya. Kawan-kawan sekalian, banyak serikat buruh, serikat pekerja yang selalu berslogan mampu menyelesaikan permasalahan. Inilah yang selalu terjadi di tingkat bawah dan hasilnya pun tidak ada. Dan bahkan harapan-harapan yang tinggi pun diberikan kepada pekerja maupun anggota kita, sehingga mereka berpengharapan yang maksimal. Ternyata itu tidak ada. Janganlah kita berbuat begitu di dalam serikat kita ini, kawan-kawan. Katakan itu tidak mampu atau tidak bisa kalau memang itu tidak bisa. Janganlah kita beri harapan ke mereka bahwa ini sekian kali gaji, ini sekian kali gaji, namun kenyataannya nol. Lebih baik kita memberikan apa adanya terhadap anggota itu dan pelayanan yang baik, sehingga mereka juga tidak terkesan ditipu ataupun terkesan mereka
berserikat hanya sekedar saja. Nah, manfaat itu yang perlu kita sediakan untuk pelayanan anggota kita, yang satu adalah berulang-ulang kita katakan, yaitu program pendidikan itu. Program pendidikan, pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan. Ini terus kita lakukan, bagaimana mengupayakan ini untuk bisa berkelanjutan dan mampu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan ini, kawan-kawan sekalian. Ketua Umum kita sudah berupaya dan memikirkan ini, bagaimana kita bisa membuat pendidikan dan pelatihan ini dengan biaya yang seminim-minimnya. Dan itu juga bisa kita lakukan di tingkat basis. Kenapa bisa kita lakukan? Saya pikir untuk tingkat Batra dan BTC mungkin bisa kolektif teman-teman PK menyumbang untuk makan bagi mereka, ataupun memberikan sumbangan 20.000 atau 50.000 untuk makan. Dan itu juga tidak perlu yang mewah-mewah. Mungkin bisa kopi ataupun ubi ataupun singkong sebagai santapan, itu menjadi ikon buruh. Karena buruh itu tidak perlu makan yang mewah-mewah, tidak perlu steak, tidak perlu hamburger. Saya pikir singkong pun juga udah cukup lumayan. Maka dari itu tanpa uang besar ataupun juga pendidikan ini bisa berlanjut, ya tentu kesadaran daripada pengurus itu sendiri. Yang kedua, konsultasi dan pelayanan konseling. Teman-teman sekalian, biasakan kita dapat menerima konsultasi dan pelayanan konseling dari kawan-kawan kita buruh. Ketika mereka ingin berkonsultasi, bukalah pintu itu agar mereka bisa berkonsultasi ataupun konseling dengan kita. Paling juga tentang hak-hak buruh dan hak-hak normatif lah yang mereka sampaikan dalam konsultasi itu. Yang ketiga, bantuan hukum dan pelayanan serta pembelaan. Ini juga bagian daripada pengorganisasian serta upaya rekrutmen di tingkat anggota. Dengan kita sampaikan ini bahwa serikat ini punya bantuan hukum, punya LBH dan membela anggotanya, tentu itu menjadi daya tarik bagi anggota untuk ingin bergabung ataupun bergabung dengan SBC. Selanjutnya kawan-kawan, asuransi dan manfaat pensiun ini harus mampu dan paham oleh pengurus bagaimana asuransi dan manfaat pensiun itu. Karena sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang 24 yang terbaru PP 82 2019 tentang asuransi dan manfaat pensiun. Ini sudah menjadi bagian kita bisa menjabarkan ini kepada teman-teman kita, supaya dengan manfaat ini mereka terlindungi dan mereka bisa menikmati hari tua mereka. Selanjutnya, hotline kontak kawan-kawan. Ketika teman-teman berkunjung, berkonsolidasi ke daerah atau ke tempat basis, tentu jangan lupa kawan-kawan meninggalkan nomor kontak person kita ataupun kontak yang bisa dihubungin. Karena di lain waktu teman-teman kita, buruh ataupun anggota ataupun yang belum menjadi anggota akan mengkontak kita. Mungkin akan menanyakan syarat dan prasyarat bagaimana menjadi anggota. Dan inilah yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman di tingkat basis. Kemudian bagaimana kita menarik simpatik? Mungkin kita bisa membuat KTA kita dan bekerja sama dengan pihak Alfamaret atau Indomaret, mungkin mempunyai bisa mendapatkan diskon khusus yang mempunyai KTA buruh. Inilah mungkin yang akan kita pikirkan ke depan, dan upaya ini juga menarik simpati bagi teman-teman kita buruh di tingkat basis kita. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada kita kawan-kawan sekalian di dalam program pendidikan LTC ini tentang perekrutan
anggota. Dan tidak lupa kami sampaikan, ketika kita sudah merekrut anggota dan mengedukasi anggota, sampaikanlah kepada anggota kita, berikanlah kepada anggota kita formulir anggota itu. Setelah formulir itu kita kumpulkan, kita serahkan ke DPP agar ini menjadi database kita, dan DPP menerbitkan kartu tanda anggota kepada anggota kita. Ini yang perlu disampaikan teman-teman pengurus Korwil ke tingkat basis kita atau kepada calon anggota yang mau kita rekrut itu. Saya pikir itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, terima kasih, selamat siang.